Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back with me Farah Fitriani in PC class. In this video, we will learn about the characteristic of mechanical wave, diffraction and interference. So, don't miss it and watch this video until the end. Before we start the lesson, let's pray together. Prayer begin. Finish. Oke teman-teman, pada video sebelumnya sudahkah teman-teman menonton dan memahaminya? Tentunya sudah dong. Nah, oke, pada pembahasan kali ini saya ingin menanyakan lagi nih dari video sebelumnya, apa sih gelombang itu? Betul sekali. Gelombang itu merupakan suatu getaran yang merambat. Lalu kalau pengelompokan dari gelombang sendiri itu teman-teman masih mengingatnya kah? Ya, betul sekali. Pengelompokan gelombang sendiri itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada berdasarkan getarannya, yaitu ada gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal. Lalu ada berdasarkan amplitudonya, yaitu ada gelombang berjalan dan ada gelombang diam. Lalu ada berdasarkan zat perantaranya, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Lalu pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas merupakan salah satu jenis gelombangnya, yaitu gelombang mekanik. Nah, teman-teman ada yang masih mengingat apa itu pengertian dari gelombang mekanik? Ya, betul sekali. Gelombang mekanik itu merupakan gelombang yang dalam perambatannya itu memerlukan atau membutuhkan medium atau perantara. Nah, pengelompokan dari gelombang mekanik sendiri ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal. Gelombang transversal itu merupakan gelombang yang arah rambatnya itu tegak lurus dengan arah getarnya. Nah, bentuk penggambaran dari gelombang transversal itu sendiri dapat teman-teman lihat di gambar yang saya tunjukkan ini ya dengan laser pen. Nah, contoh dari gelombang transversal itu sendiri misalnya gelombang pada tali, gelombang pada permukaan air, gelombang cahaya, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk gelombang longitudinal sendiri itu merupakan gelombang yang arah lambatnya justru sejajar dengan arah getarnya. Nah, bentuk penggambaran dari gelombang longitudinal itu sendiri, teman-teman dapat lihat di gambar yang saya tunjukkan lagi nih, yang di bawahnya ini nih, yang bentuknya seperti pegas atau per. Nah, contoh dari gelombang longitudinal sendiri itu, misalnya pada gelombang pada pegas, gelombang bunyi di udara, gelombang pada selinki, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya di layar teman-teman sudah terdapat 4 gambar kan ya. Nah, gambar pertama ada seorang anak laki-laki dan sebuah radio yang menyala di sebuah lorong yang berbelok gitu. Terus gambar kedua ada gambar air laut yang melewati sebuah celah karang sehingga air air laut tersebut akan melewati dan membentuk seperti yang pada gambar. Lalu gambar yang ketiga, ini ada gambar dua orang pemancing yang sedang memancing, di sebuah sungai misalnya, dan jarak antar pemancing ini tidak berjauhan nih, sehingga nantinya dari alat pancing yang mereka lempar akan menghasilkan riak air sebagaimana yang ada pada gambar ya. Lalu gambar yang terakhir ini yang keempat, ada gambar seorang pria yang sedang dia membuat riak air tuh menggunakan 2 buah bola gitu. Sehingga riak airnya akan seperti pada gambar gitu ya yang terlihat. Nah,
eh, apa sih ya hubungan dari 4 gambar ini dengan materi kita pada hari ini? Mau tahu jawabannya kan? Tonton terus ya videonya sampai selesai. Oke, kita sudah masuk nih ke pembahasan inti kita pada hari ini. Nah, pembahasan inti kita pada hari ini yang pertama itu ada difraksi. Teman-teman ada yang tahu nggak difraksi itu apa? Nah, difraksi itu sendiri merupakan peristiwa pembelokan atau penyebaran suatu gelombang jika gelombang tersebut itu melalui celah gitu ya. Lalu gejala dari difraksi ini akan semakin tampak terlihat jelas apabila lebar dari celahnya ini dia semakin sempit atau mengecil. Nah, contoh dari difraksi sendiri ini pada gambar yang di awal tadi tuh yaitu gambar satu dan dua, yaitu yang mana pada gambar satu merupakan eh, laki-laki dan anak laki-laki dan sebuah radio yang berada di sebuah lorong yang berbelok. Nah, sehingga gelombang bunyi dari radio itu uh, dia akan uh, mengalami pembelokan sehingga terdengar oleh si anak laki-lakinya. Nah, selanjutnya yaitu nih gambar kedua contohnya lagi dari difraksi yaitu gelombang air laut yang masuk atau ya yang masuk melalui sebuah celah karang nih. Nah, sehingga air laut tersebut itu akan membentuk pola seperti ini nih, melengkung seperti ini. Contoh lain dari gejala gejala atau peristiwa difraksi ini misalnya pada gambar ketiga ini nih teman-teman di yang bawah ini yang paling. Nah, pada gambar ketiga ini misalkan itu terdapat sebuah suatu ruangan tertutup di mana ruangan tersebut itu tidak memiliki sumber cahaya sama sekali. Jadi ketika ada misalkan ada seseorang gitu, dia membuka pintu, nah cahaya yang berasal dari luar pintu, dia akan masuk nih. Nah, mengikuti kayak gini nih polanya sebagaimana pada gambar nih. Jadi dia mengalami pembelokan mengikuti dari bagaimana pintu itu terbuka. Nah, seperti itu. Pokok bahasan kita yang kedua ini yaitu interferensi. Teman-teman ada yang tahu nggak sih interferensi itu apa? Nah, di sini akan saya jelaskan ya. Interferensi merupakan perpaduan gelombang ketika dua atau lebih gelombang tiba di tempat yang sama pada saat bersamaan. Jadi interferensi itu perpaduan dari dua atau lebih gelombang ya yang terjadi pada saat yang sama, pada tempat yang sama dan pada saat yang bersamaan. Nah, interferensi sendiri itu dibagi menjadi dua loh teman-teman, yaitu ada interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Nah, apa sih interferensi konstruktif dan destruktif itu? Interferensi konstruktif itu artinya interferensi itu atau perpaduan gelombang itu saling memperkuat, yaitu ketika dua gelombang bertemu dan memiliki fase yang sama. Nah, sedangkan interferensi destruktif itu yaitu interferensi atau perpaduan gelombang yang saling melemahkan. Jadi ketika saling melemahkan itu ketika dua gelombang bertemu namun dalam fase yang berlawanan. Contoh dari interferensi sendiri itu yaitu yang terdapat pada gambar 3 dan 4 dari 4 gambar yang sebelumnya sudah saya tampilkan sebelumnya itu. Nah, gambar yang ketiga ini yang ini nih, yaitu gambar yang atas ini. Yaitu ketika ada dua orang pemancing di tempat yang sama dan jarak mereka tidak terlalu berjauhan. Nah, dari alat pancing yang mereka lemparkan tersebut itu akan menghasilkan gelombang riak air. Jadi antara pemancing satu dan pemancing dua itu alat mancingnya itu atau dari pelampung yang ada di pancingan tersebut itu akan menghasilkan gelombang riak air. Nah, ketika dua gelombang tersebut itu bertemu, nantinya mereka akan saling berinterferensi sehingga nantinya akan menghasilkan satu gelombang yang ukurannya tuh dua kali lipat lebih besar dari ukuran sebelumnya gitu. Nah, contoh yang kedua juga itu sama seperti berlaku untuk yang gambar kedua ini nih, yang gambar laki-laki yang membuat gelombang riak air menggunakan
dua buah bola seperti ini. Nah, itu juga prinsipnya hampir sama seperti yang memancing. Jadi ketika bola satu dan bola dua digerakkan sehingga membentuk gelombang yang air, baik bola satu dan bola dua, dia memiliki gelombangnya tersendiri. Nah, jadi ketika gelombang yang dihasilkan bola satu dan bola dua bertemu, kedua gelombang ini tuh nanti akan berinterferensi sehingga nanti menghasilkan satu gelombang yang lebih besar dari gelombang sebelumnya. Nah, teman-teman, dari interferensi konstruktif dan destruktif tadi itu akan menghasilkan dua pola yang berbeda nih, teman-teman. Nah, dua pola ini yang disebut dengan pola interferensi atau interference pattern, atau yang biasa kita kenal dengan pola terang dan pola gelap. Teman-teman tahu nggak sih pola terang dan pola gelap itu apa? Nah, pola terang sendiri yaitu pola yang dihasilkan karena interferensi yang konstruktif atau yang saling menguatkan. Sedangkan pola gelap itu kebalikannya, yaitu pola yang dihasilkan karena interferensi yang destruktif atau yang saling melemahkan. Nah, penggambaran dari pola interferensi itu sendiri itu dapat teman-teman lihat pada gambar yang ini ya. Nih, jadi ketika ada dua gelombang bertemu dan ketika gelombang tersebut pada fase yang sama atau memiliki fase yang sama, gelombang tersebut akan menghasilkan pola terang. Nah, kebalikannya, jadi ketika dua gelombang bertemu dan kedua gelombang tersebut memiliki fase yang berlawanan, maka nantinya akan menghasilkan pola gelap. Nah, seperti ini teman-teman ya, penggambaran dari pola interferensinya. Dapat teman-teman pahami sendiri ya dengan seksama gambarnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal ya teman-teman. Contoh soal yang pertama ini disajikan sebuah gambar. Nah, gambar di atas merupakan salah satu karakteristik dari gelombang mekanik, yaitu interferensi yang bersifat apa? Jawabannya yaitu interferensi yang bersifat konstruktif. Nah, kenapa disebut interferensi yang bersifat konstruktif? Karena dari sini kan terdapat awalnya terdapat dua gelombang. Nah, kedua gelombang tersebut ini dia sama-sama mulai dari sini nih, dari satu bukit sama-sama satu bukit, sehingga dapat dikatakan kedua gelombang tersebut ini berada pada fase yang sama atau memiliki fase yang sama, sehingga menghasilkan satu gelombang yang lebih besar, dua kali lipat dari yang semula, ukuran semulanya. Maka disebut gelombang interferensi yang bersifat konstruktif. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua nih teman-teman. Nah, soal yang kedua ini bunyinya yaitu seutas tali digetarkan pada salah satu ujungnya sehingga menghasilkan gelombang seperti pada gambar nih. Jika periode gelombangnya 0,5 sekon, maka panjang gelombang dan cepat amat gelombangnya berapa? Ini ya jawabannya teman-teman ya. Nih jawabannya. Nah, untuk mencari panjang gelombang dari gambar ini apa nih yang kita ketahui nih? Nah, dari kita lihat nih, ini dari titik sini ke titik sini dia menghasilkan berapa gelombang nih? Dari sini ke sini kan satu gelombang nih, maka dari sini ke sini satu gelombang, maka gambar ini yaitu dua gelombang. Jadi 2 lambda panjang dari sini ke sini berapa? 50 cm. Nah, 2 lambda sama dengan 50 cm. Maka lambdanya yaitu 50 dibagi 2, yaitu 25 cm. Sehingga panjang gelombangnya yaitu 25 cm. Nah, lalu berapa cepat lambat gelombangnya? Nah, untuk mencari cepat lambat gelombang, kita dapat menggunakan persamaan yaitu V atau cepat lambat gelombang sama dengan lambda per periode. Jadi panjang gelombangnya dibagi periodenya. Nah, tadi kan sudah diketahui nih periodenya berapa, yaitu 0,5 second. Nah, dan panjang gelombangnya yaitu 25 cm dari hasil yang sebelumnya. Jadi 25 cm dibagi 0,5 second, maka menghasilkan cepat lambat gelombangnya yaitu 50 cm per sekon. Selanjutnya ini ada contoh soal yang ketiga sekaligus menjadi contoh soal yang terakhir ya. Contoh soal yang ketiga ini yaitu berikut adalah gambar
gelombang transversal. Jadi teman-teman perhatikan di gambarnya, tentukan A. frekuensi getarannya, B. panjang gelombangnya, dan C. cepat lambat gelombangnya. Nah, teman-teman, ini jawaban untuk contoh soal nomor 3. Nah, ini jawaban untuk contoh soal nomor 3. Dari gambar tersebut ini kita perhatikan sama yang ditanyakan yang A itu kan frekuensi getarannya. Nah, rumus frekuensi itu bisa yaitu 1 per periode. Nah, periode sendiri itu kan waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang. Kita lihat di gambar. Untuk satu gelombang itu berapa nih? 4. Nah, maka periodenya yaitu 4 second atau waktu dibagi banyaknya gelombang yang terbentuk. Kita lihat sini nih, waktunya kan ada 8 second dan banyaknya gelombang yang terbentuk itu berapa gelombang? Nah, untuk satu gelombang itu yaitu satu bukit dan satu lembah. Karena ini ada 2 bukit dan 2 lembah, maka 2 gelombang. Jadi 8 per 2 yaitu 4 second, sehingga periodenya yaitu 4 second. Nah, frekuensi sendiri kan tadi kan 1 per periode, jadi 1 dibagi 4. Jadi frekuensinya yaitu 0,25 Hz. Nah, yang kedua tadi apa? Yang kedua itu yang ditanyakan yaitu panjang gelombangnya. Sorry. Nah, panjang gelombangnya kita lihat nih. Kita lihat dari sini ke sini berapa nih? Yaitu 16 cm panjangnya. Dan gelombang yang terbentuknya ada berapa nih? Berapa tadi? Yaitu dua gelombang yang terbentuk, sehingga panjang gelombangnya yaitu 16 cm dibagi 2, yaitu menghasilkan panjang gelombangnya yaitu 8 cm. Nah, yang ketiga yang ditanyakan tadi itu merupakan cepat lambat gelombangnya. Nah, untuk mencari cepat lambat gelombang, kita dapat menggunakan persamaan yaitu frekuensi dikali dengan panjang gelombangnya. Yaitu frekuensinya berapa tadi? 0,25 dikali panjang gelombangnya yaitu 8 cm. Jadi 0,25 Hz dikali 8 cm menghasilkan yaitu 2 cm per sekon. Lalu ini selanjutnya ada latihan soal. Silahkan teman-teman kerjakan. Batas pengerjaannya yaitu hari ini paling maksimal itu pukul 23.59. Nah, pengumpulannya sendiri itu bisa melalui WhatsApp grup kelas atau kirim melalui ke email saya ya. Dapat saya simpulkan ya untuk materi kita hari ini yaitu gelombang adalah getaran yang melambat. Nah, gelombang itu mempunyai banyak sekali jenisnya. Salah satu dari jenis gelombang itu yaitu ada gelombang mekanik, di mana gelombang mekanik itu gelombang yang dalam pelambatannya itu memerlukan medium atau zat perantara. Nah, ciri dari gelombang mekanik itu diantaranya ada difraksi dan interferensi. Difraksi ini adalah peristiwa pembelokan atau penyebaran gelombang jika gelombang tersebut itu melalui celah. Dan interferensi itu merupakan perpaduan gelombang ketika 2 atau lebih gelombang tiba di tempat yang sama pada saat bersamaan. Nah, interferensi ini sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu ada interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Dari interferensi konstruktif dan destruktif akan menghasilkan 2 pola yang berbeda yang disebut dengan pola interferensi atau pola gelap dan pola terang. Thank you for watching. I hope you always healthy and not satisfied what we have learned today. I close this class today with hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in another video, guys.